Man 1 Banyuasin serta yang terhormat Bapak Pengurus Komite Man 1 Banyuasin serta Bapak Ibu Guru dan pegawai Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyuasin serta anak-anak sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyuasin pada pagi hari ini. Dalam kegiatan visitasi akreditasi di Man 1 Banyuasin, dengan ini kami persembahkan penampilan kegiatan ekstrakurikuler Man 1 Banyuasin. Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, kegiatan ekskul di Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyuasin meraih prestasi yang membanggakan, di antaranya mewakili Kabupaten Banyuasin dalam pemilihan Duta Inmas, Informasi Masyarakat, Popda, Poprov, FL2SM, Hastakarya 3R tingkat provinsi dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Sebagai apresiasi dari kami, terimalah penampilan ekskul dari Man 1 Banyuasin. Selamat menyaksikan. La ilaha illallah ar-Rahmanur Rahim Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar Al-Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qasirul Akamul Al-Latiful Khabir Al-Halimul Azim Al-Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabir Al-Hakimul Wadudul Majidul Ba'izzul Syahid Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Muhsil Mubadi'ul Mu'id Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajidul Majidul Wahidus Sabarul Qadilul Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Awalul Akhir Az-Zahirul Batilul Waril Muta'alil Bar Tawwabul Muttaqimul Afur Ra'uful Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram Al-Muqsit Al-Jami'ul Ghaniyul Mughniyul Maniyad Nafi'un Nurul Hadil Badi'ul Baki Al-Warisur Rashidus Saburul Lazi Laidha kadis bihi Syai'un wa huwa as-sami'ul basir Allahumma salli afdala salati ala ashabil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Akreditasi Spesial Mansaba Live Report. Baik, untuk itu kita akan langsung menemui bintang tamu kita hari ini, yakni Bapak Edi Siswanto, SPD MSI, dan juga Dr. Andes Muhammad Bakir, MPD. Boleh kita minta waktunya sebentar, Bapak? Oke, kita berdiri sebentar. Good morning, sir. My name is Rahma Widyami, and I'm from Mansaba Journalist. Can we have a moment to say hello to journalist viewers? Hello. Halo. Hello. Muhammad Bakir dari Palembang. Edi Susanto, Pak Edi Susanto dari Kabupaten Pati. Thank you, Mister. I have some question to you. So, pertanyaannya untuk kita sebut saja Mister Edi dan Mister Bakir, oke? Pertanyaan pertama nih, Bapak. Pemirsa Jurnalis TV ini penasaran sekali tujuan dan maksud dan tujuan dari Mister Edi dan Mister Bakir untuk datang langsung ke Mansatu Banyuasin kali ini. Silakan Bapak dijawab. Baik. Pertama kami merasa bangga dapat berada di tengah-tengah warga SMA 1 Mansatu Banyuasin, dapat menyaksikan lingkungan sekolah dan juga fasilitas sarana dan prasarana. Juga kami melihat tampilan dari kegiatan ekstrakurikuler cukup membanggakan prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh Mansatu Banyuasin ini. Kemudian juga sekolah ini tentu walaupun berada jauh dari kota, cukup bisa bersaing dan mempunyai potensi yang sangat baik untuk perkembangan ke depan nantinya. Ya, saya kira begitu. Jadi seperti pertanyaan tadi bahwa anak-anak sekalian, bahwa kedatangan kami berdua ke Madrasah Alia Negeri Banyuasin ini adalah dalam rangka melakukan akreditasi sekolah, karena untuk Banyuasin status akreditasinya sudah habis masa berlakunya, makanya perlu dilakukan akreditasi ulang. Jadi kedatangan kami berdua ke Banyuasin adalah dalam rangka visitasi akreditasi atas nama BAN SM Provinsi Sumatera Selatan. Oke, baik. Kita masih bertanya-tanya nih Pak, memangnya apa itu visitasi akreditasi? Apa umpan balik serta keuntungan bagi madrasah kami ini dengan diadakannya visitasi akreditasi kali ini? Ya, baik. Visitasi ini tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana kualitas yang sudah dicapai oleh sebuah Mansatu Banyuasin melalui asesmen penilaian yang sudah dilakukan oleh asesor, baik itu terkait dengan akademik maupun non-akademik. Kemudian juga manfaat yang akan dirasakan oleh Mansatu Banyuasin tentunya ini akan mengangkat sekolah ini, ya, mengangkat sekolah ini dalam artian kualitasnya akan baik. Kemudian juga peluang-peluang untuk masuk ke perguruan tinggi tentunya nanti akan lebih terbuka lebar. Dengan cara demikian masyarakat juga atau stakeholder, para pemangku kepentingan dari komite sekolah, ya, komite sekolah, kemudian juga perusahaan-perusahaan ataupun dari para perguruan tinggi, itu mereka merasa puas nantinya melihat kualitas yang akan dicapai oleh Mansatu Banyuasin ini. Saya kira begitu. Oke. Masih ada lagi Pak pertanyaannya, memang apa sih yang dinilai dari visitasi akreditasi kalian? Ya, baik. Yang dinilai ini ada 4 komponen, ya. Pertama itu adalah mutu lulusan, kemudian proses pembelajaran, kemudian yang ketiga adalah mutu guru, dan keempat adalah manajemen sekolah. Nah, itu semuanya terkait dengan 8 standar. Di dalamnya ada 8 standar, di mana standar-standar tersebut
itu sangat menentukan sebuah ukuran sekolah sudah di sejauh mana capaian selama 5 tahun berjalan ini. Ini gunanya yang sudah dinilai oleh kami selaku asesor untuk MAN 1 Banyuasin ini. Oke. Lanjut Pak, sudah berapa lama ini berlangsungnya akreditasi yang oleh Bapak? Ini untuk penilaian kami di sini selama 2 hari, tanggal 13 dan tanggal 14. Tetapi sebelumnya kita sudah melakukan asesmen kecukupan IPM dan IPR, melihat kecukupan dari sekolah ini, kemudian juga hari ini dan kemarin itu kita sudah melaksanakan visitasi untuk membuktikan, memvalidasi, memverifikasi dan mengklarifikasi data-data baik itu secara telaah dokumen maupun juga observasi dan juga wawancara, ini untuk menggali data-data yang ada di MAN 1 Banyuasin itu. Begitu teknik yang kita lakukan. Ya. Baik Pak, tadi kan sudah disuguhkan oleh penampilan yang spektakuler dari peserta didik MAN 1 Banyuasin tentunya. Bagaimana komentarnya Pak? Iya, kami sangat senang sekali, bangga sekali melihat ya kemampuan anak-anak dari MAN 1 Banyuasin. Ya, artinya ini memang peragaan yang sangat berkualitas, yang tentu ini dipertahankan dan terus ditingkatkan, sehingga nama harum dari MAN 1 Banyuasin ini akan terus berkibar di kancah provinsi maupun di kancah nasional. Kami kira begitu. Yang terakhir Pak, mungkin ada kata-kata membangun dari Mr. Edi dan juga Mr. Bakir untuk para peserta didik MAN 1 Banyuasin ya, untuk meningkatkan sistem pendidikan ataupun kualitas dari madrasah tercinta ini. Dari kami sedikit menyampaikan bahwa walaupun mungkin bisa dikatakan berada di salah satu sudut yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, tapi MAN 1 Banyuasin ibarat mutiara, ya mutiara yang tanpa selalu dapat digosok oleh komponen di sekolah, sehingga mutiara ini dapat menjadi cemerlang cahayanya menyinari Provinsi Sumatera Selatan. Ya, kami menangkap bahwasanya MAN 1 Banyuasin ini untuk para pelajar, para siswa tentunya, untuk jangan berhenti, jangan cepat merasa puas, terus tingkatkan prestasi baik akademik maupun non akademik, sehingga nanti akan menjadi ikon tersendiri, ciri khas tersendiri, menjadi school brand dari MAN 1 Banyuasin, sehingga masyarakat akan semakin mencintai untuk masuk ke MAN 1 ini. Kami kira demikian. Bapak Kepala Madrasah kita ada yang disampaikan untuk aset kali ini? Baik, terima kasih untuk tim asesor Pak Edi dan Pak Bakir. Terima kasih telah 2 hari di MAN 1 Banyuasin ini. Ya, atas nama pimpinan kami mengucapkan terima kasih. Inilah MAN 1 Oku, MAN 1 Banyuasin. Mudah-mudahan Bapak ya betah selama 2 hari ini, sehat selalu. Dan inilah penampilan-penampilan dari siswa-siswi kami tadi. Mudah-mudahan ya ini merupakan nilai plus bagi sekolah kami dan untuk Bapak nantinya. Itu saja, terima kasih. Terakhir Pak, kita sapa lagi salam penutup untuk pemirsa jurnalis TV, mengucapkan slogan MAN 1 Banyuasin dipimpin oleh Bapak. Yang lain ikut ya, yang lain ikut ya. Ada saya Bang. Satu gambar Mas ya. MAN 1 Banyuasin. Allahu Akbar.
ini. Semoga Bapak senantiasa sehat selalu, rezekinya dilancarkan, dan juga kita berharap semua MAN 1 Banyuasin akan mendapatkan nilai akreditasi yang terbaik. Terima kasih, saya Rahma Widani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang kamu udah kelihatan. Ini no, jangan gitu deh. Kemudian di kelasnya untuk guru sering memakai info tidak? Apa itu selalu setiap pembelajaran? Tidak. Fokus. Ini selama 2019, 2020, 2021 ini belajar. Setelah itu sampai sekarang ini belajar Daring lewat aplikasi apa? aplikasi Zoom, e-learning, WA, Telegram, Mushroom. Kamu sudah punya email? Sudah. Kemudian media di sekolahmu ada pikir umum? Ada. Kamu pikirannya apa? Satu. Kita pikirannya apa? Hari Senin. Senin. Jepri? Besok. Rabu. Itu kalau ada yang tidak pikir, ada sanksinya enggak? Ada poin. Poin lagi. Ya, Atau poin. itu kan pakai absen. Tiap yang sudah tiket menghadap guru tiket untuk absen kalau sudah melaksanakan. Jadi mungkin akhir semester nanti akan melihat yang siswa yang tidak pernah itu bakal akan diberi sanksi. Kalau saya, kalau diundang bagus lagi. 3 kali. Pertama masuk ke anak sekolah kan. Kedua ini masalah ini ya, kemarin rapor. Yang kedua ini Jadi kalau kedua mobil diajarkan membicarakan masalah khusus untuk membicarakan masalah kerja dengan pemulihan Kalau begini apa saja ya? Yang mengajar proses selalu beri kesempatan. Salah satunya pertama adalah di samping pelajaran ini dia pelajaran agamanya lebih banyak, kalau saya kirakan hampir 50-50 presentasi. Yang kedua, kebetulan anak saya itu memang hobi bolanya itu terlalu Pak, jadi salah satu yang menjadi idolanya itu ada kakak kelasnya yang sudah selesai dari situ, itu namanya Ibu kalau nggak salah, jadi idolanya yang main bola, jadi pengennya sekolah sih. Sekarang juga dia lagi di Jakarta, ikut Piala Jakarta. Nah itu bisa
bisa tersalurkan melalui sekolah. Dulu pernah dia daftar di SMA melalui prestasi ya, tapi ternyata dilihat dari ininya skillnya kurang. Itu Jeffrey. Ini biasa Apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah saja. Tadi kiranya. Apa? Seperti itu. Oh, berdoanya sama-sama ya? Bukan per kelas, bukan? Kemudian ada lomba pidato. Sering. Kamu pernah ikut? Pernah ikut kegiatan apa yang berprestasi? Baca. KSM. Kamu pernah ikut apa? Apa itu KSM? Bagi sisai madrasah. Dapat juara berapa? Untuk tahun ini alhamdulillah kemarin dapat juara 3 tingkat kabupaten bidang geografi. Bisa? juara 2. Juara 2 ya. Oke. Bapak kira cukup ya? Selamat belajar. Sampai ketemu. Dan Bapak kalau sudah berfokus kan harus sebentar lagi Pak. Ya kan? Oke. Terima kasih ya. Media sosial atau di media online. Nah, ini alangkah bagusnya juga kalau MAN 1 ini mengembangkan yang namanya majalah siswa atau majalah MAN 1 Banyuasin. Karena ini punya greget tersendiri, baik itu di kancah tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Jadi kalau yang sudah ada itu sudah bagus, tetapi ini dikembangkan adanya majalah. Walaupun terbitnya mungkin 3 bulanan ataupun 1 semester, tapi bisa dicoba. Karena saya melihat di sini banyak potensi-potensi yang bisa mengurus mengenai majalah ini. Ini masukan kedua yang perlu kami sampaikan, Pak Peri dan Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, kiranya juga pihak sekolah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada guru dan siswa untuk mengikuti lomba, baik itu lomba tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, karena kegiatan lomba itu ataupun kompetisi itu bukan hanya kita mengejar piala tetapi ataupun juara, tetapi kita di sana akan mendapatkan suatu pengalaman yang berharga bagaimana anak-anak kita terbiasa dengan yang namanya bersaing secara sehat. Jadi kita menghadapi sesuatu ini di MAN 1 ini saya melihat sudah dibangun, sudah cukup baik kondisinya, sudah cukup kondusif, tetapi tingkatkan lagi, artinya diberikan kesempatan. Jadi Bapak Ibu guru kalau ada workshop baik itu secara online maupun offline, ikutlah, karena itu bagian dari program pengembangan profesi guru. Dan juga MAN 1 Banyuasin ini memang harus arahnya ke sana, ya. Jadi kita tidak bisa lagi menoleh ke belakang. Di depan ini kita terus berkreasi dan terus berinovasi. Kemudian yang berikutnya ingin kami sampaikan guru-guru kita. Nah, ini guru-guru kita supaya lebih ditingkatkan lagi di dalam hal pembuatan karya kreatif dan karya inovatif. Nah, ini kalau ada karya kreatif buatan guru sendiri, baik itu dari adaptasi ataupun berbasiskan digital ataupun non digital, silakan itu dilaporkan dengan wakil kepala sekolah supaya didata, diputu, kemudian dibuatkan ya tutorial cara penggunaannya, sehingga ini akan menjadi suatu prestasi tersendiri bagi MAN 1 Banyuasin. Jadi membuat karya inovatif itu baik itu merupakan media pembelajaran maupun berupa modul maupun berupa LKS dan seterusnya, ini perlu didokumentasikan karena ini merupakan aset
aset yang terus harus dijaga dan dikembangkan setiap waktunya di Man 1 Banyuasin ini. Kemudian yang berikut, nah ini ya, ini yang saya kira tidak kalah pentingnya, yang banyak dilupakan oleh sekolah-sekolah baik itu di kota maupun di daerah, yakni perlu dibangun di Man 1 ini yang namanya ekskul berbasis life skill. Nah, ekskul berbasis life skill ini Bapak Ibu intinya kita memberikan keterampilan kepada anak yang benar-benar bermakna dan bermanfaat untuk kehidupannya kelak. Jadi ini bisa digagas. Tadi saya sudah melihat jurnalisme Man 1 Banyuasin itu salah satu masuk kategori ekskul berbasis life skill, karena dia membekali dengan keterampilan. Esok anak-anak ini kalau dia tamat, dia mungkin arahnya kepada menjadi seorang jurnalis. Nah ini, tetapi kita tidak hanya sebatas itu. Jadi kalau yang kita lihat di sini juga dibekali dengan dengan kemampuan di bidang agama dan juga sains. Nah, ekskul berbasis life skill ini bisa dipertajam lagi. Apa sih yang bisa dikembangkan lagi di Man 1 Banyuasin ini? Jadi ekskul berbasis life skill ini lebih mengarah kepada memberikan keterampilan-keterampilan yang kelak akan berguna dan bermanfaat bagi hidup anak-anak. Kenapa saya katakan begitu? Bapak Ibu perlu dicatat. Itu fakta sudah kita lihat di depan mata. Tidak semua siswa itu jadi sarjana. Tidak semua orang jadi pegawai negeri. Tidak semua orang jadi pejabat. Nanti siswa kita ini itu akan kembali kepada kehidupannya masing-masing, di mana mereka sangat membutuhkan yang namanya keterampilan. Kita melihat Bapak Ibu, banyak tamatan-tamatan dari SMA ataupun dari SMK yang mereka no skill. Ketika mereka berada di tengah masyarakat, dulu nilainya bagus-bagus, tetapi setelah kembali di masyarakat dia tidak bisa apa-apa. Karena apa? Tidak ada skill. Karena sekolahnya tidak memberikan keterampilan. Sehingga muncullah komentar di kita, sayang sekali itu teman saya dulu itu pintar sekali tapi tidak bisa apa-apa. Karena dia di sekolah tidak diajarkan yang namanya ekskul berbasis life skill. Nah ini, jadi mungkin Man 1 Banyuasin bisa menerobos. Ya, apalagi kalau di Pali ini saya sudah kembangkan, di jenjang SMP saya dorong-dorong. Seperti itu, supaya mulai jenjang SMP anak-anak didekatkan dengan namanya yang ekskul berbasis life skill ini. Ini poin yang bisa dikembangkan. Jadi itu salah satu contohnya. Ada kalau di Pali itu diberikan keterampilan menjahit, ada juga keterampilan membuat tempe, kemudian membuat kue, macam-macam diajari. Kalau ada pertanyaannya, kita kan tidak mencetak tukang kue, ya? Memang tidak, tetapi kita memberikan keterampilan. Kuncinya tadi seperti saya katakan, Bapak Ibu, ya. Kalau ada orang tua juga berkomentar, Pak yang seperti itu kan nanti biar setelah tamat saja. Kapan-kapan orang tuanya mau mengirim anaknya ke Palembang? Biaya ke Palembang itu mahal. Mau ngontrak, mau makan, rata-rata kalau orang tua dari dusun, kalau anaknya sudah lepas sekolah, dia tidak mau ngurusi lagi yang seperti itu. Nah ini mungkin bisa menjadi terobosan dari Man 1 Banyuasin ini yang bisa dilihat. Jadi saya melihat di sini sudah ada beberapa yang masuk kategori ekskul berbasis life skill. Mungkin bisa ditambah ke depan melalui, artinya dari komite nanti bisa melihat anak-anak ini, karena dia sudah tamat SMA itu cuma ada dua harapan Bapak Ibu, melanjutkan atau tidak melanjutkan, seperti itu. Kalau di dusun, kalau tidak melanjutkan paling lama 1 atau 2 tahun dan itu kawin. Kalau dia tidak punya keterampilan, ini yang menambah pengangguran. Tapi kalau dia punya skill, nah ini Bapak Ibu sekalian, maka secara tidak langsung Man 1 sudah mengurangi angka pengangguran dari sisi hal yang demikian. Jadi silakan nanti mungkin bisa lebih selektif lagi bersama komite apa yang perlu digagas. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita juga tidak heran banyak ini kalau kita mau mengambil jalur artinya yang zona nyaman, ya memang
tidak akan banyak kepala sekolah yang mau melakukan, ya. Tetapi kalau kita tidak cepat puas, ingin terus berkreasi, maka terobosan-terobosan itu akan sangat menantang untuk dilakukan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ingin kami sampaikan, di MAN 1 Banyuasin ini mudah-mudahan selama ini sudah terlaksana, tapi saya mungkin karena pandemi COVID-19 itu selalu agendakan yang namanya kegiatan, entah lomba-lomba ataupun kompetisi baik internal maupun eksternal. Eksternal artinya kita mengundang orang luar, baik itu dari jenjang SMP untuk berlomba di sini pada momen-momen tertentu. Ya, ini penting. Karena apa? MAN 1 ini harus dibawa arahnya dengan style yang berbeda. Ya, jangan sama dengan rata-rata, harus berada di atas rata-rata. Begitu juga guru-gurunya berpikir harus berada di atas rata-rata. Kalau kita sama dengan rata-rata, kita tidak akan terlihat oleh orang. Coba Bapak Ibu sekalian kita lihat, kalau semua orang berdiri di lapangan tingginya sama semua, tidak lakukan. Mudah-mudahan karena pandemi COVID ini, ya Bapak Ibu bisa artinya meningkatkan lagi untuk tampil sebaik-baiknya di depan siswa. Karena anak-anak ini Bapak Ibu, dia selalu mengamati, baik itu pakaian gurunya maupun tutur kata. Saya sarankan untuk MAN 1 sebisa mungkin full berbahasa Indonesia di dalam kelas. Nah ini, jadi harus full berbahasa Indonesia. Ya. Untuk memberikan keterangan bahasa Indonesia itu sangat kaya dengan kosakatanya, bisa memberikan keterangan pakai bahasa Indonesia. Sehingga ini nanti akan memacu anak-anak serta didik untuk mereka merespon dengan bahasa Indonesia juga. Ini. Kemudian yang berikut, saya mengusulkan dari kemarin saya mengorek-ngorek sampai dengan hari ini. Di sini ada juga kegiatan bahasa, ya, yang saya ketahui ada bahasa Inggris, ada juga bahasa Arab. Nah ini Pak Peri, ini benar-benar diintensifkan sehingga ini akan menjadi ikon. Misalnya kita menempatkan di hari apa dalam satu minggu, ataupun setiap harinya, ataupun ada zonanya. Zona yang mewajibkan anak-anak di kawasan itu harus berbahasa Inggris atau berbahasa Arab. Kalau MAN 1 Banyuasin ini dengan prestasinya yang cukup banyak, kemudian dia dilihat oleh masyarakat unggul juga di dalam bidang bahasa, seperti itu. Nah ini mudah-mudahan Pak Ujang dengan pengurus komite yang lain mengawal ini benar-benar, sehingga nanti anak-anak ini benar-benar mereka mempunyai skill dalam hal bahasa Inggris dan juga berbahasa Arab. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk mendapatkan pengetahuan ataupun keterampilan berbahasa Arab, tidak harus mereka masuk pesantren, bisa belajar di MAN 1 Banyuasin. Nah ini sesuatu yang gemilang menurut saya. Saya belum menemukan di tempat lain, ya, yang benar-benar menseriusi keadaan seperti ini. Mudah-mudahan nanti di MAN 1 ini menjadi sesuatu yang prioritas, ya, sesuatu yang bisa diandalkan. Kalau kita sudah bagus di bidang sana, maka dengan mudah kita menyelenggarakan lomba-lomba, mau lomba kontes berbahasa Arab, kita bisa melaksanakan sini berbahasa Inggris. Dari Pak Muhammad Bakir, demikian Bapak Ibu sekalian, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya tidak membuka lagi. Saya langsung pada masalah apa yang saya sampaikan. Sebetulnya semuanya sudah lengkap tadi disampaikan oleh Pak Edi. Saya hanya menambahkan yang pertama ketika kami melakukan asesmen kelayakan untuk suatu sekolah, apakah satu sekolah itu layak divisitasi atau tidak, kami merasa cukup senang sekali ketika kami melihat data asesmen itu. Ternyata MAN 1 sangat percaya diri untuk diakreditasi karena nilainya hampir 4 semua ya Pak ya, 4 semua. Jadi tidak repot kami untuk melakukan
melakukan verifikasi, validasi dan konfirmasi terhadap kondisi sekolah. Nah, kadang-kadang yang susah itu kalau ketemu yang tidak percaya diri. Yang tidak percaya diri, karena apa? Karena ketika kami mengambil nilai beda dari apa yang disampaikan oleh sekolah, maka kami harus, kalau dulu itu, membuat rekomendasi khusus kenapa kami berbeda dengan mereka. Nah, repot kan jadinya. Tapi kami sangat bersyukur, ternyata MAN 1 sangat percaya diri untuk diakreditasi. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, tadi sudah juga disinggung oleh Pak Edi, bahwa sebenarnya MAN 1 ini adalah mutiara yang kurang digosok. Tadi juga saya sampaikan juga dengan siswa, mutiara yang kurang digosok. Nah, kami berharap peninggal kami, apa yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, itu bisa memacu Bapak dan Ibu, memotivasi Bapak dan Ibu untuk tolonglah digosok. Mutiara ini tolonglah digosok sehingga kemilauannya kemana-mana. Potensi mutiaranya sangat bagus sekali. Betul, saya tidak berbahasa basi, tapi karena kami sudah mengunjungi sekian banyak sekolah yang kami kunjungi. Sudah sekian banyak sekolah. Kalau kita melihat prestasi anak-anak di Kota Palembang, tidak aneh. Karena mereka semua tersedia. Sarana prasarana, latar belakang mereka semuanya mendukung. Jadi tidak aneh kalau mereka berprestasi. Nah, tapi di sini adalah satu kelebihan, bahwa mereka dalam kondisi seperti ini mereka mampu berprestasi dengan baik. Ya, termasuklah sarana prasarananya. Ya, ini juga mutiara sudah seperti ini. Hanya tinggal lagi dibuat mutiara itu berkilau dengan menambah, dengan penataan yang lebih baik, kemudian menambah suasana yang asli. Jangan kemarin hanya tinggal piagamnya saja. Ya, jangan tinggal piagamnya saja. Coba diciptakan kembali adiwiyatanya. Sayang kalau itu hanya tinggal kenangan. Kemudian hal yang ketiga, masalah administrasi, tertib administrasi. Yang saya ingin sarankan untuk Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf Pak Ferry sebelumnya, kalau saya kurang tahu kespesifikasian dari di Kemenak, tapi untuk di Dinas Pendidikan bahwa sudah ada permen yang menyatakan bahwa kepala sekolah itu bukan lagi guru yang ditugaskan, yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Sama Pak ya, syukurlah kalau sama. Artinya kepala sekolah memang fokusnya untuk memanage sekolah. Kalau tidak salah ada tiga tugas pokok utama ya Pak Ferry ya. Ya. Yang pertama adalah manajemen. Yang kedua agak lupa saya jadi. Yang kedua adalah sebagai supervisor sekolah. Jadi kepala sekolah tidak lagi diberi tidak lagi diberi beban untuk mengajar. Kalau di satu sekolah itu kepala sekolah harus mengajar, maka hitungannya dia adalah tugas tambahan. Ada hitungan angka kreditnya kan, tugas tambahan, bukan tugas pokok lagi. Nah, jadi full kepala sekolah tugasnya adalah melaksanakan manajerial di sekolah. Nah, salah satu tugas pokok kepala sekolah itu adalah menyusun rencana kerja sekolah. Menyusun rencana kerja sekolah yang biasa dikenal dengan RKJM, kemudian RKT atau RKAS, ada yang menyebut RKT, ada yang menyebut RKAS. Nah, selain itu juga menyusun program yang paling utama adalah menyusun program supervisi. Dari beberapa pembinaan kunjungan ke sekolah, ternyata hampir barangnya ada,
tetapi pelaksananya tidak. Ketika ditanya hasil supervisinya mana? Ada. Hasil supervisinya ada, komannya. Hasil supervisi guru A, guru B, guru C, guru D, dan seterusnya. Tetapi ketika ditanya mana programnya, nah tidak ada. Nah, artinya kan dari sisi itu berarti sekolah belum tertib administrasi. Demikian juga dengan administrasi guru. Untuk administrasi guru, yang ibu yang wakil kepala sekolah bidang kurikulum, sekarang ini sedikit informasi kalau berguna, bahwa di masa pandemi COVID ini ada 3 kurikulum yang jadi acuan untuk bisa dipakai di sekolah. Yang pertama kurikulum normal, ya, kurikulum normal. Kemudian yang kedua kurikulum yang dikembangkan secara mandiri. Kemudian yang ketiga kurikulum darurat kondisi khusus. Nah, saya melihat, mohon maaf, ibu yang tadi saya sempat supervisi di dalam kelas, bukan supervisi sih, cuma pengamatan, yang mengamati, mengejar. Kami sebetulnya dalam saat ini tidak dalam kondisi melakukan bimbingan, kami hanya memverifikasi dan memvalidasi. Tapi seperti yang saya katakan di awal tatap muka, di temu awal saya sudah katakan, mohon maaf kalau sampai kami melangkahi kewenangan kami di sini. Sebagai contoh, kalau sekolah kita menggunakan kurikulum darurat di masa pandemi COVID-19, maka semuanya kita harus ikut dengan ketentuan mengenai pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dan pelaksanaan penilaian di masa pandemi COVID-19. Mulai dari pengaturan waktunya, kemudian sampai kepada cara pembelajaran, terakhir cara penilaian. Itu ada khusus sesuai dengan kurikulum mana yang kita pakai. Kalau kita pakai kurikulum pandemi COVID-19, ya kita ikuti aturan pandemi COVID-19, mulai dari melaksanakan administrasinya sampai kepada melaksanakan penilaiannya. Betul, ada sesuai dengan edaran yang disampaikan oleh Menteri, bahwa ada RPP 1 lembar. Betul, RPP 1 lembar yang isinya minimal adalah identitas, tujuan, kegiatan, kemudian penilaian. Nah, tetapi tetap harus membuat lampiran bagaimana materi apa yang kita sajikan, kemudian prosedur penilaian seperti apa yang kita laksanakan. Jadi kita tidak berarti ketika kita membuat RPP kita hanya 1 lembar, itu tidak. Harus dilampiri dengan minimal materi yang kita sampaikan apa, kemudian penilaiannya bagaimana cara kita melaksanakan penilaiannya. Contoh, kalau misalnya kita penilaian sikap, kita lakukan dengan penilaian dengan pengamatan. Nah, pengamatan itu seperti apa pengamatannya? Apakah pengamatan dari kita selama proses pembelajaran berlangsung? Apakah kita minta kepada siswa untuk melakukan pengamatan dengan menilai sesama teman? Nah, kemudian juga mengenai penilaian, kita memberikan tes tertulis atau tes lisan. Nah, yang kita teskan itu apa? Soalnya bagaimana? Apa isi soal, apa soalnya, kemudian jawabannya apa, kemudian skor menilainya seperti apa. Nah, itu Bapak dan Ibu, itu harus dilampirkan dalam RPP yang 1 lembar tadi. Nah, ketika kita menggunakan kurikulum pandemi COVID-19, nah seperti itu tadi, waktu belajarnya ya berkurang. Kalau tadinya adalah 45 menit 1 jam pelajaran, maka dalam masa pandemi COVID-19 ini kita diminta maksimal 30 menit. Jadi yang ditulis 2 kali 30 menit, tidak 2 kali 45 menit.
Nah, saya ingat apa yang disampaikan oleh orang dari ISO, ya, katanya untuk administrasi itu, untuk melakukan sesuatu itu kita harus punya rencana. Jadi mereka mengatakan bahwa tulis apa yang akan dikerjakan, kerjakan apa yang ditulis. Sederhana saja untuk kita ingat. Jadi apa yang akan kita kerjakan kita tulis, apa yang kita tulis itulah yang kita kerjakan. Jadi jangan sampai yang ditulis lain, yang dikerjakan lain. Secara umum, ya sudah cukup lumayan. Tapi mohon pada Ibu Wakil Kurikulum, tolong ya demi baiknya administrasi di sekolah, tolong rekan-rekannya diingatkan untuk menyusun administrasi gurunya. Karena jangan sampai nanti sekolah ini sudah dikenal baik, dikenal baik di masyarakat, sampai ke telinga madrasah yang lain, kemudian mereka menyusun rencana, mereka melakukan kunjungan ke sini, melakukan studi banding ke sini. Ketika mereka bertanya, melihat contoh, Muhammad Bakir, Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, Bapak Ibu Dewan Guru, staf pegawai, Ketua Komite dan pengurusnya, Bapak Ibu tim akreditasi MAN 1 Banyuasin. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan siang hari ini, sore hari ini, kita sama-sama masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti temu akhir pada acara hari ini di ruang guru MAN 1 Banyuasin. Bapak Ibu yang saya hormati, tim asesor Pak Edi dan Pak Bakir, selama 2 hari Bapak telah berada di sekolah kami ini, MAN 1 Banyuasin, melaksanakan tugas mulianya. Nah, tentunya selama 2 hari ini Bapak, kami yakin banyak temuan-temuan, banyak kekurangan-kekurangan, tapi itulah batas kemampuan kami, Pak. Tidak kami buat-buat berjuang tuh. Nah, kami yakin juga Pak Edi dan Pak Bakir, nanti setelah pulang meninggalkan sekolah kami ini, besar harapan kami nanti yang baik-baik dibawa, yang jelek-jelek ditinggalkan saja. Itu. Jadi selama masa penilaian, Pak, tentunya ya udah disampaikan tadi oleh Pak Edi dan Pak Bakir, banyak saran, banyak masukan untuk sekolah. Terima kasih Pak Edi. Insya Allah mudah-mudahan akan kami laksanakan. Ya banyak di sini Pak Edi, saya catat semua Pak Edi. Iya, ada 9 poin tadi, termasuk dari Pak Bakir. Pak Bakir, insya Allah akan kami laksanakan, termasuk Pak Ujang juga mendengar Pak Ujang. Iya, alhamdulillah nanti komite Pak bisa ya merealisasikan lah Pak. Iya, apa-apa yang dimasukkan dari tim asesor tadi Pak Ujang ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Pak Edi dan Pak Bakir, kami atas nama seluruh Dewan Guru staf pegawai mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan, baik cara penyambutan kami, penempatan kami, pelayanan kami selama 2 hari di sini. Tapi yakinlah Pak, itulah
yang terbaik yang kami berikan kepada Bapak. Juga untuk Ketua Komite, terima kasih telah hadir pada hari ini, turut mensupport, turut membantu kegiatan visitasi akreditasi MAN 1 Banyuasin. Semoga kerja Ketua Komite dan pengurusnya menjadikan amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, terutama kepada Pak Edi, tadi telah disinggung Pak Edi, ya mohon maaf, keadaan lingkungan sekolah Pak Bakir, memang betul dari temu awal sudah saya sampaikan bahwa sekolah kita ini masih tahap perbaikan, baru selesai direhab katakanlah. Saya katakan juga kemarin bahwa gedung ini pun belum ada serah terimanya dari PUPR. Jadi memang di sana sini masih berantakan. Bapak lihat sendiri halaman ya, penghijauan belum ada, tapi ya saran dan masukan tadi insya Allah bekerja sama dengan komite akan kami laksanakan, akan kami kerjakan dengan segera Pak Edi, Pak Bakir. Nah itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terakhir sekali Pak Edi, Pak Bakir, terima kasih. Sekali lagi juga mohon maaf apabila di sana sini kami ada kekurangan, tidak ada yang kami berikan dari pihak kami, hanya doa semoga selalu sehat dan selamat bersama keluarga kembali. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu, lebih kurang saya mohon maaf. Mungkin dari Pak Ujang ada yang tambahan, silakan Pak Ujang sebagai Ketua Komite. Akhir kata saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu, barangkali kita sama Pak Kepala Madrasah, Dewan Guru, TU, Komite pun juga tim asesor tetap berharap bahwa MAN 1 Banyuasin mendapat akreditasi A. Setuju? Amin. Jangan tegang dino, walaupun siang. Itulah harapan kita, berdoa bersama semoga apa yang dituliskan oleh Pak tim itu sesuai dengan harapan kita, yaitu karena tahun-tahun yang sudah kami bukan tak bangga, bukan mak bangga, tapi kami hanya membantu sifatnya mulai dari zaman Pak Asmir terus berharap sampai ke akreditasi A. Nah saya sangat kecewa kalau tahun ini turun ke B itu. Nah, berarti nak kerja keras. Proses saya kerja keras juga melihat pengawasan terhadap para guru, termasuk kepala sekolahnya awasi lagi. Terima kasih Pak, saya juga baru kali ini dalam arti betul-betul tatap muka dengan tim akreditasi. Kalau selama ini tadi saya hanya mendapat selebaran bahwa tugas dan komite begini-begini itu belum saya laksanakan seperti administrasi komite dan sebagainya. Tapi saya baru kali ini yang bertatap muka dengan tim akreditasi. Nah, di sini terasa bahwa komite yang saya lakukan sudah sekian kali, sudah berapa periode, itu masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu dengan adanya kedatangan Bapak, kami merasa terpanggil untuk lebih bergiat lagi, untuk lebih menambah kegiatan jam tayang kami di madrasah ini, karena jarang Pak, kadang-kadang banyak datang untuk pengawasan. Nah, terbalik kepada ekstra yang sifatnya let's go skill tadi Pak, saya sudah ada terobosan kemarin seperti minta untuk kami dirikan koperasi. Itu salah satu supaya anak-anak siswa pada saatnya nanti kalau dia nak berdagang, lah ngerti dagang. Nah itu ada Pak koperasi. Cuma lagi saya belum monitor apakah siswa terakhir ini dilibatkan ke sana karena zaman COVID ini apa tidak.
Kalau dulu diganti Pak, digilir. Siswa harus tahu cara menghitung modal dan keuntungan, ya. Ibu Rosalina waktu itu, saat mentalnya, nah itu waktu dulu Pak. Nah mudah-mudahan nanti kalau sudah jalan kita tambah lagi kegiatan-kegiatan seperti itu. Karena saya yang namanya kegiatan anak itu seperti yang Bapak bilang tadi, untuk kemampuan keterampilan mereka setelah bekerja. Saya bukan sekali dua kali sudah membawa makan enak di sini hasil karya siswa, pempek dan lain sebagainya. Nah itu. Mudah-mudahan ini pacuan bagi kita semua, sebagai komite. Dan yang tidak kalah pentingnya, kami mohon Pak tim, iringi doa kami, semoga kami semua yang ada di sini dapat menjalankan amanah dari Allah SWT terutama, dan amanah dari pemerintah bahwa kami akan mengemban tugas di sini. Yang terutama yang berat kami Pak, berat kami ini memikul amanah dari wali siswa yang menyumbang. Kalau salah arah sumbangan ini jadi apa baik. Nah, jadi inilah kondisinya. Kalau dulu SMA Alman ini adalah, saya bilang tadi sama Bapak, adalah asri dan hijau, sejuk memandang mata, bahkan kalau datang ke sini malas balik, lemaknya dingin. Tapi sekarang gontang perenang apa masih benar bahasa Indonesia nya salah aku. Nah, sehingga tidak ada ini. Kasihan dulu waktu itu kedatangan Pak Peri sempat merengut. Saya lihat, aduh, aku datang ke sini susah banget, lihat sekolah berantakan Pak. Nah, tapi yakinlah Pak Peri, kami akan berusaha, kita bersama-sama berusaha kan itu. Nah dari itu saya atas nama komite yang sejumlahnya 9 orang dan 1 orang sudah dipanggil Allah SWT dengan 8, kami mengucapkan terima kasih banyak dari wejangan bapak-bapak melalui saya. Insya Allah nanti akan saya sampaikan catatan-catatan saya kepada teman-teman bagaimana caranya, apa yang bapak-bapak sampaikan untuk pengembangan Madrasah Aliyah Negeri Banyuasin ini. Demikian kami ucapkan ucapan terima kasih dan mohon maaf kami selaku komite. Kesempatan yang baik ini juga mohon maaf kepada para guru kalau dana komite tidak tersentuh ke Dewan Guru. Kalau dulu ada Pak, pernah dibuat untuk Dewan Guru itu ada, tapi sekarang tidak ada lagi, seluruhnya untuk fisik, tidak ada lagi. Nah, kalau dulu masih ada dikit-dikit, sekarang tidaknya untuk fisik semua tidak ada. Jadi mohon maaf kalau ada para guru dan kepada Bapak mohon maaf kalau kami tadi ada kata yang kurang pantas, karena saya inilah kalau ngomong nak besar dulu. Nah, kami iringi bersama-sama dengan doa Bapak selamat sampai ke tujuan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Padamu Negeri. Kepada hadirin dimohonkan untuk berdiri. فليتفضل عليكم مشكورا. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, segala puji, puja syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini merupakan hari temu akhir pada proses penilaian akreditasi di MAN 1 Banyuasin. Ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Mulia, anugerahkanlah kami keikhlasan dalam bekerja, kecerdasan dalam berpikir, semangat dan kesungguhan, kesabaran dalam menghadapi kesulitan, dan kemudahan dalam segala urusan kami, agar dapat meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Banyuasin. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Agung, kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami, keakraban, persaudaraan, kerukunan, sehingga kami dapat melaksanakan tugas dengan baik agar terwujud visi MAN 1 Banyuasin, yaitu terwujudnya
lulusan yang berprestasi akademik dan berakhlakul karimah serta berwawasan lingkungan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Memberi, berikanlah lindungan serta kesehatan pada kami, khususnya pada tim asesor kami yang baik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau redhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.